Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Robi Semarang. Tidak terasa, Liga Inggris musim 2001-2022 sudah akan dimulai. Video ini diambil pada tanggal 11 Agustus 2021, yang berarti 3 hari sebelum Liga Inggris 2001-2022 dimulai, yaitu pada tanggal 14 Agustus pukul 02.00 atau 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana partai perdana akan mempertemukan antara Brentford melawan Arsenal. Bicara Liga Inggris, kita bicara di sejak era Premier League tahun 92 sampai sekarang, yang berarti sepak bola modern dimulai. Dan dalam 10 tahun terakhir, ternyata hanya ada 2 kota besar di Inggris yang mendominasi juara Liga Inggris. Jika kita menurut 10 tahun terakhir, dari tahun 2011 sampai sekarang, itu hanya ada 2 kota yang mendominasi, yaitu kota Manchester dan kota London. Dan di 10 tahun terakhir itu selalu berpindah tempat pialanya antara di Manchester ataupun di London. Hanya pada tahun 2015-2016, musim 2015-2016, piala Liga Inggris terbang atau pindah ke kota Leicester. Dan juga pada tahun 2019-2020 kemarin berada di Anfield atau Liverpool, yang akhirnya juara setelah penantian yang cukup lama. Baik, jika menilai 10 tahun terakhir, ada fakta yang menarik, yaitu pada tahun 2011-2012 di mana Manchester City untuk pertama kalinya juara Liga Inggris di era Premier League, yang waktu itu menang di menit akhir juga hanya karena selisih gol dengan Manchester United. Dan baru tahun 2012-2013, seperti yang teman-teman bisa saksikan di layar, MU akhirnya bisa membalas yang waktu itu masih ditukangi atau dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Dan di situ jugalah, di tahun itu jugalah Manchester United juara untuk terakhir kalinya di era Premier League. Oke, kita maju lagi ke tahun 2013-2014. Di situ Manchester City menjadi juara lagi. Kemudian 2014-2015 Chelsea yang bisa juara, di mana City menjadi runner up. Berarti yang menarik adalah di 4 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2015, berarti Manchester City sangat mengerikan, sangat mendominasi dari juara, runner up, juara, dan runner up. Baru di tahun 2015-2016 dengan kekuatan dari sponsor Thailandnya, Leicester bisa tahu-tahu menjadi kuda hitam, menjadi juara Liga Inggris, yang waktu itu tentu tidak akan ada orang yang mengunggulkan Leicester untuk juara. Dan kemudian kita maju ke 2016-2017, Chelsea dari piala bisa kembali ke London lagi setelah dari Leicester. Kemudian 2017-2018 lagi-lagi dari London terbang ke Manchester lagi pialanya. 2018-2019 Manchester City bisa back to back, atau yang berarti bisa juara Liga 2 kali beruntun atau berturut-turut. Kemudian 2019-2020 akhirnya penantian panjang Liverpool akhirnya bisa juara. Dan teranyar kemarin 2020-2021 Manchester City juara dengan sangat meyakinkan dengan poin yang cukup jauh dengan runner up yang pada waktu itu adalah Manchester United. Jadi jika kita ringkas 10 tahun terakhir, piala Liga Inggris 6 kali ada di kota Manchester, 2 di kota London, sekali di Leicester dan Liverpool. Dan jika bicara dari sisi pelatih, jika kita menyoroti 6 klub besar atau kita biasa sebut Big Six di Liga Inggris, ada Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Arteta, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer, dan juga Nuno Santo. Jika bicara pelatih, ada kombinasi antara pelatih muda dan juga pelatih senior. Pelatih yang baru mulai atau masih dalam tahap pembelajaran dengan pelatih yang sudah sangat senior dengan segudang pengalamannya. Kita coba akan sedikit membahas satu persatu, dari Mikel Arteta
mungkin pelatih muda walaupun musim kemarin kurang begitu bagus, mungkin untuk musim 2021-2022 akan sedikit ada peningkatan atau perbaikan dibanding musim lalu. Dan bicara Thomas Tuchel, keputusan yang tepat dari manajemen Chelsea mengganti Frank Lampard yang akhirnya membuahkan hasil, yaitu juara Liga Champions. Dan bicara Jurgen Klopp, jika Klopp tidak menemukan racikan-racikan baru, sangat dikhawatirkan jika rival sudah mulai bisa membaca cara permainan dari Jurgen Klopp. Dan bicara Pep Guardiola, si masterpiece, si genius ini tentunya punya banyak strategi, apalagi didukung dengan pemain-pemainnya, dan ketambahan juga sekarang dengan ada pemain termahal dari Liga Inggrisnya, Jack Grealish. Dan bicara Nuno Santo, ini yang cukup belum bisa kita lihat secara detail karena sebagai pelatih baru, dan kondisi Tottenham sekarang yang juga kurang kondusif karena Harry Kane masih mempunyai keinginan untuk cabut dari Tottenham yang isunya ingin bergabung ke Manchester City. Dan terakhir bicara Ole Gunnar Solskjaer yang di 3 musim terakhir memang ada perbaikan walaupun tidak signifikan, yang dia baru bisa betul-betul menangani Manchester United di musim 19-20 karena 18-19 dia hanya meneruskan Jose Mourinho. Mungkin seharusnya di musim inilah Ole Gunnar Solskjaer sudah mulai menemukan pola permainan dari MU yang menurut dia bisa cukup diandalkan. Jika kita bicarakan pemain, Arsenal masih dengan pemain-pemain mudanya, ada Bukayo Saka, ada Emil Smith Rowe, kemudian pemain barunya Ben White yang cukup mahal juga. Nanti menarik disaksikan apakah layak dengan harga segitu. Dan juga pemain muda lain seperti Reiss Nelson, juga ada pemain senior Aubameyang, Lacazette, Granit Xhaka. Harusnya Arsenal bisa sedikit lebih baik dibanding musim lalu. Jika bicara Chelsea, trio Lukaku, Werner, Kai Havertz. Seharusnya itu sangat berbahaya, apalagi jika Lukaku sedang on fire. Dan bicara Liverpool, selama tidak ada badai cedera seperti musim kemarin, harusnya Liverpool cukup bisa berbicara. Karena musim kemarin seperti kita ketahui banyak yang cedera, jadi Liverpool kemarin agak keteter walaupun akhirnya bisa survive juga ke 4 besar. Dan Manchester City masih sama, hanya ketambahan Jack Grealish. Kita cukup bisa lihat nanti Jack Grealish apakah memang harganya segitu itu memang pantas apa tidak. Dan menurut teman-teman gimana dengan 100 juta poundnya untuk sekelas Jack Grealish, apakah pantas? Nanti teman-teman bisa komen di bawah, sampaikan pendapatnya gimana. Dan jelas Manchester City pasti ada masih banyak pemain-pemain hebatnya dari belakang, Emerson Moraes, kemudian Kyle Walker dan Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne. Tetap untuk peringkat 1, 2, 3 masih sangat layak Manchester City. Tottenham Hotspur mungkin yang agak sedikit selama pemain-pemain Tottenham Hotspur belum bisa memahami keinginan dari Santo, cukup sedikit bisa membuat Tottenham Hotspur agak oleng, apalagi ketambahan tergantung dari mood si Harry Kane tadi yang masih ingin selalu keluar. Walaupun tetap kita masih ada pemain macam Son yang bisa menjadi ujung tombaknya dari Tottenham Hotspur. Dan bicara Manchester United, tampaknya manajemen MU kali ini tidak terlalu berlama-lama dalam memburu pemain. Sadar betul bahwa sektor pertahanan yang sering jadi titik kelemahan, walaupun di situ sudah ada Harry Maguire, tapi kadang Harry Maguire juga permainan juga kadang juga cukup mengkhawatirkan. Jadi makanya didatangkanlah Rafael Varane, dan juga untuk mengisi kekosongan di tengah ke depan yang kadang Manchester United juga mengalami kesusahan jika dalam bicara membobol lawan.
Jadon Sancho mungkin jadi solusinya. Nah, apakah nanti tim yang sekarang ini mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan Ole Gunnar Solskjaer? Itu yang nanti kita patut tunggu. Ada fakta yang menarik di Liga Inggris sejak era Premier League musim 92-93, yaitu jika Manchester United di musim itu dia di posisi kedua atau di runner up, maka di musim berikutnya Manchester United akan juara. Hal itu terjadi di beberapa musim dan bisa dikatakan selalu. Setiap habis runner up, kemudian musim berikutnya juara. Itu terjadi di tahun 1995, 97-98 Arsenal juara, kemudian musim berikutnya adalah MU yang juara. 05-06 MU runner up, 06-07 MU juara, 09-10 MU runner up, 10-11 MU juara, 11-12 yang juara City, MU kalah selisih gol, City jadi gol menit akhir dari Aguero. Di 12-13 MU juara. Hanya di musim 17-18 MU runner up, tapi di musim berikutnya City yang juara lagi karena dia back to back. Dari sekian fakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 musim, hanya satu yang tadi yang salah ketika Manchester City back to back. Bagaimana dengan musim 2001-2022? Seperti teman-teman tahu, musim 2020-2021 MU runner up. Apakah berarti 2001-2022 adalah MU yang juaranya? Jika menurut saya, dengan komposisi tim sekarang yang sudah jauh lebih baik, tinggal bagaimana Ole Gunnar Solskjaer meracik tim ini untuk menjadi juara, selama juga tidak ada badai cedera, tanpa mengesampingkan tim-tim yang lain. Tim-tim yang lain juga banyak pembenahan dan juga masih hebat-hebat dari secara permainan ataupun pemain-pemain yang baru datang. Baik, konten kali ini sebenarnya cukup menarik bagi teman-teman semua, bahkan saya sendiri pun juga harus menanti bahwa yang memprediksi MU juara di musim 2001-2022 kita baru akan tahu di musim depan, yang berarti butuh penantian panjang. Berbeda dengan konten-konten prediksi yang biasanya hanya menunggu paling hitungan hari atau hitungan minggu maksimal bulan. Ini berarti teman-teman harus bersabar, saya pun juga harus bersabar apakah prediksi saya MU juara 2001-2022 betul apa tidak. Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Bisa sampaikan di bawah di komen. Teman-teman menjagokan siapa? Silakan disampaikan. Dan juga buat fans MU, kira-kira yakin apa tidak dengan musim 21-22? Fans Liverpool, fans City, fans Arsenal, fans Tottenham, dan fans-fans yang lainnya, silakan sampaikan di bawah saja. Baik, dan juga mulai musim 21-22 ini saya akan mencoba memprediksi setiap pertandingan di setiap minggunya atau di setiap game week, dan itu akan ada satu konten sendiri yang selama tidak ada halangan saya akan mencoba terus berkarya, yang tentunya berarti butuh support dan dukungan selalu dari teman-teman. Cukup mudah saja, hanya cukup dengan subscribe, like, saran dan kritik bisa di komen, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya, karena mungkin prediksi setiap pekannya, jika banyak support dari teman-teman semua, jika Liga Inggris dimulai di hari Sabtu, maka setiap Jumat jam 7 malam saya akan mengupload video prediksi untuk di pekan berikutnya. Baik, sementara begitu konten dari saya, tetap support 1000 subscribernya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, komennya. Oh ya, juga jangan lupa follow akun Instagram Pusat Jersey .smg dan juga follow akun Instagram saya Robi MU Semarang.
Siapa tahu nanti kita akan mengupdate info-info terbaru di situ. Baik, akhir kata dari saya, terima kasih. Salam Robi MU.